Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi mengenai tentang hukum agraria. Sebelum kita ke tema pokok, yaitu penyelesaian sengketa sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, kita akan mereview lagi materi-materi sebelum yang pernah kita bahas. Oke, kita akan bahas tentang mereview kembali pengertian dan asas-asas hukum agraria. Apa sih yang dimaksud dengan hukum agraria? Oke, hukum agraria adalah yaitulah peraturan yang mengatur tentang pertanahan, terutama pertanahan di bangsa Indonesia sendiri. Nah, agraria ini mengatur tentang bumi, air, dan antara bumi dan air, udara. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Agraria. Nah, terus kapan Undang-Undang Agraria tersebut sendiri berlakukan? Undang-Undang Pokok Agraria ini berlaku pada tanggal 24 September tahun 1960, yang mana itu sudah merupakan hari penting bagi masyarakat Indonesia karena bangsa Indonesia sendiri yang telah memiliki undang-undang pokok tersendiri mengenai tentang pertanahan. Di sini definisi hukum agraria berbeda-beda menurut para ahli. Pertama, kita mengambil dari pandangan Mr. Budi Harsono. Beliau berpendapat bahwa hukum agraria adalah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu, juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terundangnya. Nah, menurut Mr. Budi Harsono ini adalah hukum agraria tersebut ialah kaidah-kaidah baik kaidah tersebut tertulis maupun tidak tertulis, yang mana di dalamnya itu mengatur tentang bumi, air, tanah, dan luar angkasa, serta ada yang ada di dalam kandungannya. Itu menurut Mr. Budi Harsono. Terus menurut Bahsan Mustafa SH, bila berpendapat mengenai tentang hukum agraria tersendiri, menurut beliau, hukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para penjabat pemerintah menjalankan tugas di bidang keagrariaan. Yang dimaksud dengan keagrariaan itu adalah tentang pertanahan, ya. Nah, menurut beliau ini adalah hukum agraria adalah peraturan yang mengatur pemerintah, para penjabat, bagaimana cara mengelola tentang pertanahan tersebut agar pertanahan tersebut tidak terbengkalai, tidak sia-sia, dan digunakan sesuai dengan tujuan. Oke, setelah pengertian tersebut, kita akan mereview lagi mengenai tentang asas-asas hukum agraria. Di sini ada beberapa hukum asas-asas agraria. Yang pertama, hukum nasionalisme. Yang kedua, asas dikuasai oleh negara. Yang ketiga, asas hukum adat yang desainer. Yang keempat, asas fungsi sosial. Yang kelima, asas kebangsaan atau demokrasi. Yang keenam, asas non-diskriminasi atau tanpa pembedaan. Yang ketujuh, asas gotong royong. Yang kedelapan, asas unifikasi. Yang kesembilan, asas pemisahan horizontal. Nah, itulah beberapa asas mengenai tentang hukum agraria. Ada 9 yang telah saya sebutkan. Selanjutnya mengenai tentang hak-hak atas tanah. Di sini saya mengambil 2, yaitu adalah hak milik dan hak guna bangunan. Nah, di sini untuk hak milik sendiri itu tercantum pada pasal 20 dan 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan hak guna bangunan, yaitu yang dimaksud dengan hak guna bangunan itu terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria untuk perusahaan pertanian peternakan.
ada beberapa, nanti bisa dibuka lagi kepada tentang undang-undang pokok agrarianya. Di sini saya hanya sedikit mereview lagi, merangsang pikiran kita untuk mengingat kembali tentang asas-asas hak milik dan pengertian hukum agraria sendiri. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasan pokok. Di sini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Telah saya jelaskan tadi bahwa sebelum tanggal 24 September 1960, bangsa Indonesia belum memiliki Undang-Undang Pokok Agraria tersendiri. Namun pada tanggal tersebut, yang mana hari tanggal tersebut merupakan tanggal yang penting, hari yang penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa hal demikian dikatakan penting? Karena pada tanggal tersebut, pada tanggal 24 September 1960, bangsa Indonesia telah memiliki peraturan dan hukum-hukum mengenai tentang pertanahan sendiri. Jadi bangsa kita telah bisa mengatur tentang bumi, air, tanah, dan angkasa yang berada di wilayah bangsa kita sendiri dengan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Oke, untuk mengenai persengketaan tanah sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, di situ banyak terjadi persengketaan. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya sengketa-sengketa tersebut ketika telah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara musyawarah. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan bawa ke jalur persidangan. Cara musyawarah. Bagaimana sih cara musyawarah tersebut? Oke. Di sini yang dikatakan cara musyawarah ialah kesepakatan bersama, yang mana antara kedua belah pihak yang bersengketa dapat memusyawarahkan mengenai persengketaan yang terjadi tanpa membawa ke jalur persidangan. Terus yang kedua, dibawa ke jalur persidangan. Di bawah jalur persidangan ialah sengketa diproses, didaftarkan kepada persidangan dan disidangkan demi untuk sebuah tujuan agar dapat kejelasan hukum mengenai persengketaan tadi. Namun dalam beberapa penelitian di sini bahwasanya ketika persengketaan tanah dibawa ke persidangan itu kurang efektif. Mengapa demikian? Karena dalam persidangan itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Maka solusi yang tepat ialah dengan musyawarah. Di sini ada beberapa ciri-ciri pokok pengadilan pertanahan yang diharapkan. Nah, salah satunya tuh di sini ada di setiap pengadilan negeri ditempatkan seorang hakim atau lebih yang semata-mata diberi tugas dengan demikian diangkat mengadili perkara-perkara pertanahan. Dengan demikian hakim pengadilan pertanahan adalah hakim pengadilan negeri yang dengan petugasan khusus. Terus yang kedua, hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan negeri. Nah, di sini dalam masalah pertanahan ini yang diharapkan di sini ciri-ciri pokok peradilan pertanahan itu adalah hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri. Jadi hukum acara perdata yang berlaku di negeri. Terus di sini Terus di sini di akhir ini saya akan menyimpulkan sedikit pembahasan saya tadi. Timbulnya sengketa tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek pembangunan disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang punya hak dan kepentingan atas tanah yang juga dipengaruhi oleh pengaturan perundang-undangannya dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Cara penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilaksanakan musyawarah
Badan Pengadaan Peradilan, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Cara melalui arbitrase dan APS lebih dianjurkan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian tumpang tindih antara instansi-instansi pemerintah harus diselesaikan secara musyawarah atau melalui instansi yang lebih tinggi. Menyelesaikan sengketa pertanahan yang penting adalah bukan caranya, melainkan pemahamannya. Nah, di sini dijelaskan. Menyelesaikan sengketa tanah itu yang penting itu bukan caranya, tapi pemahaman tentang sumber hukum, asas-asas ketentuan, serta penerapan asas dan ketentuan tersebut dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Kepres 55/1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaannya. Mungkin itu tentang penyelesaian sengketa tanah sesudah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama itu musyawarah, yang kedua kepada badan peradilan, yang ketiga arbitrase, dan yang keempat adalah alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Namun untuk menghindari konflik berkepanjangan, di sini saya anjurkan ketika terjadi sengketa pertanahan itu gunakan dan musyawarah, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Itu akan lebih efektif karena akan menghindari dengan konflik yang berkepanjangan. Oke, sekian tentang review materi hukum agraria pada kesempatan kali ini yang bertema penyelesaian sengketa sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Mohon maaf ketika banyak kesalahan, kekeliruan, karena saya sendiri masih dalam proses untuk mencari ilmu, proses dalam membenahi diri. Al kalam, Allah taufik, bilai taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.